Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana belajar Photoshop untuk pemula. Oke, kita buka aplikasinya. Ini sudah saya buka, ini saya tutup lagi ya. Saya pakai Photoshop CS5 ya. Untuk yang pakai Photoshop CS6 atau CS3, CS4 ya, saya kira sama saja ya, tampilannya tidak jauh berbeda. Oke, di sini kita bisa lihat di bagian atas ini ada menu File, Edit, Image, Layout, Select, Filter dan sebagainya ya. Kemudian di bagian ini ada toolbox ya, yang biasa kita gunakan dalam kerja di Photoshop. Dan di bagian ini adalah optional tool ya. Oke, saya tidak membahas keseluruhnya ya, karena ini untuk pemula, jadi saya bahas sebagian saja yang penting-penting. Pertama, di sini ada menu file ya. Ini saya kira sama dengan kita belajar di aplikasi-aplikasi yang lain ya. Standar. Di sini ada new untuk membuat file baru ya, untuk halaman baru. Kemudian open untuk buka ya. Kemudian di sini yang sering kita pakai adalah ini juga ya, save as. Ini sama dengan yang lain, aplikasi yang lain ya. Nah, kemudian di sini ada import. Import ini biasa kita gunakan biasanya kalau kita mengambil gambar dari scanner ya. Di sini kalau sudah diinstal scannernya akan tampil di bagian ini. Kemudian berikutnya ada ini ya, ini saya jelaskan nanti ya. Oke, kita coba membuat file baru atau halaman baru ya, dengan cara kita pilih file, kita pilih new. Nah, ini ya, ada cm, ada inci ya, yang biasa digunakan. Kalau saya biasa menggunakan cm. Ini untuk lebarnya, kemudian ini untuk tingginya. Misal saya akan buat lebarnya 20 ya, misalnya tingginya juga 20 untuk kanvasnya. Kemudian ini adalah resolusi. Untuk resolusi ini semakin tinggi semakin bagus lah, semakin besar ukuran gambarnya ya. Biasanya untuk kualitas yang bagus untuk foto, standarnya ini adalah 300 ya, untuk gambar ya. Nah, kita buat resolusinya 300, kemudian ini RGB color tetap ini 8 bit ya, kemudian backgroundnya kita pilih white saja. Oke, nah ini hasil kanvas yang sudah kita buat. Kemudian di sini akan saya jelaskan satu persatu di sini ya, yang biasa digunakan saja. Nah, yang pertama ini adalah move tool. Move tool ini digunakan untuk memindah objek ya. Contoh, misalnya di sini saya buat objek teks ya, dengan cara klik ini, klik di sini, kita tulis saja contoh teks, bisa seperti itu. Nah, fungsi daripada move tool ini adalah untuk memindah objek ya, atau bisa digunakan untuk memperbesar atau memperkecil objek dengan cara menarik handle, kotak handle yang ada di sisi objek seperti ini. Begini ya. Nah, kemudian yang kedua, tool yang kedua ini ada namanya Marco tool ya. Ini fungsinya untuk seleksi ya, untuk seleksi
objek yang ingin kita rubah, kita edit ya, warna atau kita rubah ukurannya ya, contoh seperti ini. Cara penggunaannya ya, kita klik dan seperti ini. Kemudian untuk kita tekan lama ya untuk melihat jenis-jenis tool yang ada di Marco tool ini, atau yang lain juga sama ya. Tekan lama, klik lama di sini, kemudian akan tampil tool yang lain. Nah, kita pilih ini misalnya ya. Nah, ini untuk seleksi elit dalam bentuk elit bulat. Kemudian ini juga di sini ada istilahnya optional tool ya, untuk pendukung dari tool yang kita pilih yang ada di sini ya. Misalnya ini akan tampil seperti ini, kemudian misalnya ini ini tampilannya berbeda ya. Nah, untuk berikutnya ini ada lasso tool ya. Untuk penggunaannya pada objek nanti akan saya jelaskan di tutorial yang lain ya. Oke, kita pilih ini misalnya ya, ini cara menggunakannya ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kita klik terus, jangan dilepas. Nah, cara menggunakannya. Kemudian ini kalau yang ini lasso tool yang poligonal ya, poligonal lasso tool. Kita klik, dilepas bisa ya, kita klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik ya. Nah, biasanya ini mengikuti gambar objek yang ingin kita crop, ingin dipotong ataupun diedit lah ya, seperti itu. Saya coba buka objek di sini ya. Kita pilih file, pilih open, kemudian kita pilih ini untuk mempermudah penjelasan berikutnya ya mengenai tool yang ada di sini. Open, misalnya ini ya, biar lebih jelas lagi. Nah, saya perbesar pakai ini zoom tool ya, kita aja. Kalau untuk perkecil kita pilih ini ya, untuk perbesar tampilan ya. Nah tadi kita pakai yang ini misalnya ya, ini contoh penggunaannya seperti ini. Kita klik yang poligonal lasso tool. Nah, biasanya begini, kita gunakan sini. Misalnya kita ingin menghilangkan kepalanya ya, anggaplah seperti itu. Sampai sini otomatis sudah tersambung sendiri dengan sendirinya. Delete, nah hilang kepalanya seperti itu. Kita undo. Kemudian untuk yang ini magic wand tool, ini biasanya digunakan untuk memilih ya, menseleksi objek dalam satu warna. Nah, begini contoh ini ya, ini warna frame ya, satu warna akan terpilih semua otomatis ya. Yang tidak terpilih ini berarti ada perbedaan warna ya. Ini ada gradasi dari hitam ke terang, dari gelap ke terang. Jadi di sini kita ikut. Nah, supaya ini bisa diseleksi juga menggunakan ini, kita bisa pilih ini dulu. Kita klik di sini. Nah, ya seperti itu. Oke, kita
terserah sih, kita klik aja ini gini. Oke, ini bisa kita hapus. Seperti itu. Nah, kemudian saya undo ya, edit undo. Berikutnya ini ada crop tool ya, digunakan untuk memotong gambar. Misalnya saya potong ini, saya ulang ya, escape, kita potong ini, saya hapus aja nilainya, hapus aja, nanti dijelaskan untuk di tutorial yang lain. Nah, misalnya begini, kita enter. Nah, itu fungsi dari crop tool. Saya undo. Kemudian sini ada brush tool. Brush tool ini ya, yang lain saya lewati ya, yang penting-penting saja yang saya jelaskan. Brush tool biasanya kita gunakan untuk misalnya ini warna ya, kita pilih warna yang ini, kita klik misalnya ya. Nah, begitu untuk untuk mewarnai ya. Di sini ada pilihan lagi, ada pensil, misalnya pensil ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada clone stamp tool. Clone stamp tool ini saya undo ya. Nah, fungsinya adalah untuk mengcloning warna ya, mengcloning warna. Nah, cara penggunanya begini, kita pilih yang ini aja ya, saya jelaskan yang atas aja, kita klik ini. Kemudian misalnya kita tekan ini ya, kita tekan tombol ALT ya. Kita klik di bagian mata misalnya begini, kemudian kita klik di sini, dari sini akan ada mata seperti itu. Saya klik ALT di sini, kita klik di sini seperti itu. Selanjutnya ini adalah eraser ya, untuk menghapus ya. Menghapus, nah, hapus ini. Kemudian oke, kita masuk ke sini. Nah, teks ini untuk menambah tulisan ya. Saja seperti itu misalnya. Untuk warna kita bisa pilih di sini. Nah, ini mengikuti warna ini ya. Kalau misalnya ingin kita rubah warnanya, kita bisa rubah di sini. Kita pilih warna biru misalnya. Oke. Nah, kita hapus seperti itu. Kalau tidak berubah seperti ini, kita bisa tekan Ctrl X. ALT backspace. Kemudian nah ini ada lagi satu lagi. Sini fungsinya adalah untuk membuat gambar kotak, bulat, poligonal dan lain-lain. Misalnya saya ambil ini ya. Nah, di
sini juga masih banyak ya di sini ya. Nah, ini misalnya saya kasih 10 misalnya, kita buat seperti ini. Ada layer di sini. Oke, begitu untuk penjelasan tentang full yang biasa digunakan dalam Photoshop. Sekian dulu untuk video tutorial Photoshop untuk pemula bagian pertama ya. Kita lanjut untuk bagian kedua di video tutorial berikutnya. Ya, silahkan di like, di subscribe ya, untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang lagi. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.